Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan selalu dinyatakan atas setiap kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami hari lepas hari sampai saat ini. Dan kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik buat setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 11 ayat 12-13. Tertulis demikian. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, "Siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya." Tetapi kata Saul, "Pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel." Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang kepala desa yang terpilih dalam sebuah pemilihan, ketika menyampaikan pidato kemenangannya, mengatakan bahwa semua orang, semua warga desa itu, baik yang memilihnya maupun yang tidak memilihnya, dia anggap sama-sama telah mendukungnya, karena dialah yang terpilih. Kepala desa ini tidak mau konflik pada saat pemilihan berlanjut setelah ditetapkannya dirinya sebagai kepala desa yang sah. Dan dia tidak membenci kandidat kepala desa yang lain yang telah berkampanye hitam, black campaign. Juga dia tidak membenci warga-warga lain yang tidak mendukungnya. Dalam 1 Samuel 11 ayat 12-13 ini tertulis, "Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya." Tetapi kata Saul, "Pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel." Saul menyadari bahwa kemenangan yang ia raih bukanlah oleh karena kekuatannya, tapi karena karya pertolongan Tuhan. Dan dia tidak mau membalas dendam terhadap orang-orang yang selama ini tidak mendukungnya, yang selama ini anti terhadap dia, anti terhadap pemilihannya sebagai raja, yang kontra terhadapnya dan yang membencinya. Ketika ada orang-orang yang hendak menghasut, yang hendak mendorongnya untuk membalaskan orang-orang yang selama ini tidak mendukungnya dengan membunuh mereka, Saul memilih untuk tidak melakukan hal itu. Dia sadar bahwa semuanya adalah karena karya Tuhan, bukan karena karya dirinya. Karena itu dia tidak perlu melakukan hal itu. Dia menerima semua orang, menerima orang-orang yang membencinya, dan tidak melakukan hal yang tidak baik atas bangsanya sendiri. Dalam perjalanan hidup kita, saudara, akan ada saja orang-orang yang suka mengkritik, yang membenci, yang menggosipkan, yang mencoba merobohkan dan menghancurkan keberhasilan kita. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendukung kita. Dan di saat kita meraih keberhasilan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apapun, dalam pelayanan termasuk, jangan kita tergoda untuk membalas dendam kepada orang-orang yang membenci kita, yang tidak mendukung kita. Jangan miliki sikap yang demikian. Biarkan hati kita dipenuhi dengan kedamaian. Jangan merendahkan dan jangan juga membanggakan diri kita di atas orang-orang lain. Kalau kita berhasil, itu semua adalah karya Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan kita sombong dengan keberhasilan yang kita dapatkan. Kemenangan, keberhasilan adalah anugerah Tuhan. Dan jangan pakai itu untuk membalas dendam. Hal yang seringkali terjadi pada saat orang berkuasa adalah membalas dendam kepada orang-orang
yang membenci dirinya. Sikap yang demikian adalah salah. Biarlah kita memiliki hati yang selalu dipenuhi dengan kasih dan pengampunan, berdamai dengan para pembenci kita. Jangan biarkan kepahitan, sakit hati, mencuri kedamaian dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita dalam kemenangan, dalam keberhasilan yang Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang saat ini dalam posisi berhasil, dalam posisi di puncak, jangan biarkan diri saudara terjebak dalam amarah dan keinginan membalas dendam ataupun merendahkan orang-orang yang selama ini tidak mendukung saudara. Mari miliki hati yang damai, mengampuni, dan tidak membalas. Karena semua yang kita alami, keberhasilan, kemenangan, kesuksesan yang kita miliki adalah disebabkan oleh karya Tuhan dan anugerah Tuhan buat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar dari Saul yang tidak membalas dendam terhadap orang-orang yang tidak mendukung dan tidak menyukainya untuk menjadi seorang raja atas Israel. Tolong kami supaya kami punya sikap yang benar juga dalam menghadapi orang-orang yang tidak menyukai diri kami, yang membenci, yang menggosipkan, bahkan yang ingin menghancurkan kami. Berikan kami hati yang penuh dengan kedamaian, hati yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal, agar apa yang kami kerjakan dan lakukan, Tuhan buat berhasil, dan nama Tuhan senantiasa dipermuliakan lewat kehidupan kami. Kembali saat ini kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, dan berbagai masalah lainnya. Lawat setiap kami Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.